Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul 4000. Diambil dari Matius 15 ayat 33, berbunyi begini, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Nah, ini adalah kisah yang sungguh ironis sebenarnya. Mujizat 5 roti dan 2 ikan merupakan suatu peristiwa yang patut membawa kesadaran dan kepercayaan bagi murid-murid Yesus akan betapa hebatnya, dahsyatnya, dan tidak ada batasnya Yesus itu bagi mereka. Ya, kita udah tahu lah, mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saat itu mereka diperhadapkan dengan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu bisa kita baca kisahnya di Matius 14 ayat 21. Saat itu, yang dihitung itu adalah pria yang merupakan kepala rumah tangga. Satu keluarga biasanya mempunyai 4-6 orang anak, dan jika kita menggunakan angka yang konservatif, yaitu 3 anak misalnya, maka dengan istri dan 5.000 pria, berarti pada saat itu ada sekitar 25.000 orang yang hadir. Dan itu adalah jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Saat itu, mujizat multiplikasi sebenarnya terjadi di tangan murid-murid Yesus. Perhatikan ayat ini. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, ya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, ya. Yesus mengucapkan berkat, lalu dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, Yesus memberkati dan memecahkan roti, kemudian diberikan kepada murid-muridnya, yang kemudian membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi bayangin waktu mereka potekin itu roti, rotinya nggak habis. Rotinya terjadi multiplikasi di tangan mereka. Ya. Nah, bayangkan betapa kagumnya mereka ketika ini terjadi, seharusnya kan begitu ya. Setiap kali mereka memecahkan roti dan membagikan kepada orang banyak, suplai roti di tangan mereka itu tidak pernah habis. Ini dipertegas lagi di Matius 14 ayat 16. Ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan di awal. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus mau para murid yang memberi makan. Orang banyak itu juga pastinya menyaksikan mujizat multiplikasi itu terjadi di hadapan mereka. Alkitab juga menjelaskan roti itu terus multiplikasi sampai semua kenyang, sebanyak yang mereka kehendaki. Bayangkan coba, ya. Itu bisa dibaca semuanya di Yohanes 6 ayat yang ke-11, ya. Nah, ketika peristiwa ini terjadi dengan semua kenyataan ini, semua pengalaman ilahi ini yang dialami sama murid-muridnya, semua mujizat ini, masih saja tidak menjamin kepercayaan murid-murid Yesus. Ini bisa diketahui melalui kisah ketika mereka diperhadapkan dengan 4.000 pria, sekitar 20.000 orang pada saat itu, dengan perempuan dan anak-anak yang juga membutuhkan makanan pada hari itu. Nah, ayat bacaan hari ini menjelaskan bahwa murid-murid Yesus kembali bimbang dan lupa akan pengalaman yang luar biasa ketika 5 roti dan 2 ikan itu multiplikasi di tangan mereka. Ya, untuk memberikan makan kepada jumlah orang yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang mereka hadapi pada saat itu. Padahal kali ini yang mereka hadapi orangnya lebih sedikit, ya. Yaitu mereka juga menghadapi sesuatu jumlah yang tidak seperti sebelumnya. Ya, nah perhatikan ini. Dan jumlah roti sebenarnya yang ada pada mereka pada saat itu, yaitu 7 roti. Matius 15 ayat 34. Jadi jumlah rotinya lebih banyak, jumlah orangnya lebih sedikit, tapi tetap mereka nggak percaya. Sebuah pengalaman bersama Yesus tidak memberikan mereka kesadaran akan besarnya Yesus mereka. Nah, jadikan ini pelajaran bagi kita semuanya. Kesulitan berbeda bisa datang, penyakit berbeda bisa ada, bahkan kesukaran berbeda bisa muncul. Tetapi kuasa Tuhan Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jangan lupa pengalamanmu dengan Yesus. Jika Ia sanggup menolong di masa lalu, Yesus yang sama juga sanggup menolong kita sekarang dan hari esok. Jangan menjadi orang yang seperti murid-murid yang walaupun sudah mengalami mujizat yang begitu luar biasa, mereka lupa akan
kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di hari esok mereka. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat pengalaman kami dengan Tuhan pastinya. Dan kami percaya di hari-hari yang esok, Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang sama. Tuhan adalah Tuhan yang selalu tepat waktu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai. Itu sebabnya buatlah kami sadar Tuhan, hari lepas hari, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dan hari ini kembali ketika ada pergumulan yang baru, apapun kesulitan kami yang baru, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Pertolongan sudah disediakan, dan bahkan penyertaan Tuhan nggak pernah gagal atas hidup kami. Kami akan mulai dan buka hari yang baru ini hanya dengan Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan sudah Engkau siapkan yang khusus bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati dan sampai hari esok.